Maka itu jujur, sampai pada hari ini, siapa yang saudara sudah berkati dalam hidup ini? Natal itu bukan kita meminta dan mencari kado. Itu sebuah kejahatan. Maka itu dalam Natal sangat salah konsepnya. Bukan kita menerima kado. Itu sebuah kejahatan. 13 tahun saya pernah jadi gembala, saudara. Dan tidak ada kado Natal satu kali pun selama 13 tahun saya di gereja jadi gembala. Kenapa? Karena saya ajarkan kepada jemaat, kalau betul-betul kita ini merayakan istilahnya ulang tahunnya Tuhan Yesus, coba renungkan, kalau kita diundang orang ulang tahun, yang dapat kado yang ulang tahun atau tamunya? Ayo jawab cepat. Iya, ulang tahun. Kenapa kita minta kado? Itu kan kurang ajar, betul? Maka itu siapa yang kita sudah berkati? Apakah Yesus mau kita kirimi kado? Bukan dia. Ingat Matius 25 ayat 40. Apa yang dia katakan pada penghakiman terakhir. Ketika para domba dan para kambing diadili dengan hukum. Mengapa waktu aku lapar kamu tidak beri aku makan? Waktu haus kamu tidak beri aku minum? Aku telanjang kamu tidak beri aku pakaian? Aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Serentak mereka berkata, kapan kami lihat Tuhan seperti itu? Dan ayat 40 gereja kita harus mengerti itu. Ketika dia menjawab, apa yang kau buat untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu yang kau buat untuk aku. Maka itu siapa yang kita sudah berkati? Bukan cuma sepanjang bulan Desember ini, tapi di tanggal 1 Januari yang lalu sampai hari ini. Siapa yang kita sudah berkati dalam hidup ini? Saudara, bukan waktunya lagi baik pemimpin, baik rakyat, baik gembala maupun jemaat. Bukan waktunya lagi untuk kita selalu berkata, aku mencari makan untuk hidup. Hidup ini mencari makan, saudara, bukan waktunya. Apabila bangsa ini mulai 1 Januari 2008, dimulai dari presiden, sampai semua menteri, sampai semua pejabat, sampai semua anggota dewan, sampai rakyatnya, punya konsep, bukan lagi aku mencari makan, bukan lagi aku kerja di mana saudara makan, tapi konsep ini kita balik. Siapa yang aku beri makan hari ini? Betul? Itulah hati gembala. Seorang gembala begitu malam, domba-domba sudah masuk ke kandang. Alkitab menuliskan di Mazmur 23, gembala itu langsung mikir, besok ada padang rumput di mana untuk domba-dombaku. Maka itu ketika Daud berkata, engkau membaringkan aku di padang berumput hijau. Itu artinya, begitu matahari mulai terbenam, domba-domba sudah masuk ke kandang, dan gembala yang baik itu kunci pintu kandang. Gembala nggak istirahat. Dia cari dulu ladang rumput yang masih hijau. Lalu pada masa itu masing-masing gembala itu punya bendera. Entah warnanya, entah tulisannya ada. Nah, ketika gembala itu dapat padang rumput dan belum ada bendera lain ditancapkan, berarti itu milik dia besok. Maka dia tancapkan bendera dia di situ. Maka gembala yang menghormati. Ini nggak boleh dicampur. Berarti besok wilayah rumput itu milik gembala yang punya bendera. Baru dia pulang dan baru dia mandi, makan, istirahat. Besok pagi dia keluar lagi. Gembala yang benar, pemimpin yang benar, itu bukan cari makan buat diri sendiri, tapi mikirkan orang lain. Renungkan itu. Apabila saudara dan saya tidak pernah berpikir, siapa yang aku beri makan? Renungkan, pasti yang muncul di benak kita adalah kalimat berikut, siapa yang aku makan? Betul tidak? Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau kita tidak memberi makan siapa, berarti kita makan siapa? Dan ini terjadi di negara kita. Mengerikan sekali. Negara kita isinya sudah jelas siapa makan siapa di negara ini. Betul tidak? Maka itu ketika gereja tidak berani tampil beda, celaka sekali. Beri tanda Lukas 2 dalam konsep gembala dan seluruh bangsa.
Maka itu kalau gereja-gereja merayakan Natal dengan pesta pora dan pasti ada makanan. Tapi ada tetangga kita yang sudah 2 hari tidak makan dan kita tidak tahu, itu kejam dan jahat. Maka Natal gak ada artinya buat kita rayakan. Karena masih ada bangsa yang kelaparan. Untuk seluruh bangsa. Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat 16. Kita akan melihat ini. Wahai engkau tanah atau negeri, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Kata wahai, itu artinya celakalah kamu negeri atau tanah kalau pemimpinmu kanak-kanak. Apa yang dimaksud Tuhan pemimpin kanak-kanak? Saudara, kita cuma kenal satu sikap anak-anak yang paling menonjol adalah egois. Betul tidak? Semua anak-anak itu pasti untuk dirinya. Dan itu tidak bersalah kalau dia anak-anak. Tapi kalau sudah tua, egois, itu pemimpin kanak-kanak. Semuanya untuk aku, semuanya untuk aku. Lihat anak-anak, minta, nggak boleh. Nah, itu anak. Yang nomor 2, negeri itu akan celaka, tanah itu akan celaka, daerah itu akan celaka. Kalau pemimpinnya pagi-pagi sudah makan. Saya lama merenungkan ayat ini. Saya berkata gini, Papa, apa salahnya orang makan pagi-pagi? Betul tidak? Masa orang makan pagi-pagi salah? Kalau harus kerja duluan, kerjanya pagi. Ternyata ini yang Tuhan maksud. Kalau itu cuma orang biasa, makan pagi-pagi tidak berdosa. Tapi kalau dia pemimpin, nah itu salah. Saya masih bingung, di mana salahnya? Ketika saya mulai merenungkan seorang gembala, saya baru tahu. Pemimpin tidak boleh makan sebelum rakyat makan dulu. Hebat sekali Alkitab ini. Dan itulah Raja Thailand. Saudara, sampai hari ini Thailand itu negara satu-satunya di dunia pengekspor bumbu-bumbu. Maaf, karena kami suami istri sudah keliling lebih dari 40 negara di dunia. Daun jeruk, daun salam, kunyit, lengkuas, jahe, serai, itu hipere, ya, ubi macam-macam itu. Itu setiap hari dari lapangan terbang Bangkok, itu kira-kira lebih dari 70 pesawat Boeing 747 yang besar tidak ngangkut penumpang, ngangkut sayur-sayur itu. Kangkung, itu semua dari Thailand. Maka itu kalau saudara pernah dengar, semua yang berbau Bangkok pasti hebat. Jambu Bangkok, durian Bangkok, mangga Bangkok, belimbing Bangkok. Pernah dengar? Itu betul, saudara. Saya belum pernah melihat di lapangan terbang mana saja di dunia itu seperti Bangkok. Kayak pasar. Dijual di dalam lapangan terbang. Sawo bagus sudah dikupas, belimbing, manggis, mangga, nangka, durian itu dikupas semuanya dan ditempatkan di tempat yang bagus. Sudahlah, orang nggak suka pun jadi kepingin karena begitu menarik cara mengukus. Itu lapangan terbang jual buah seperti itu. Itu cuma di Bangkok. Mengapa? Tahun 62 Raja Thailand itu mikir, rakyatku ini sengsara. Itu tahun 62. Dia merenung bagaimana rakyat ini bisa bangkit. Dia dapat ide. Dia punya istana pas di tengah kota Bangkok. Tahun 65 di pinggir kota Bangkok, raja punya istana kecil. Nah, luas tanahnya itu nggak sampai 2 hektar. Kecil kalau luas tanah itu. Tapi istana di kota ini besar. Dia berkata kepada pemerintahnya, aku mau pindah ke istana kecil ini. Istanaku yang di kota buka untuk turis. Suruh bayar satu orang $1 kalau masuk. Lalu uang itu dikumpulkan oleh Raja Thailand. Lalu di tanah yang nggak sampai 2 hektar itu dia kumpulkan tenaga-tenaga ahli, khususnya pertanian dan perkebunan. Dia panggil dari Amerika, dari Eropa, dari negara mana saja ahli, dan dia bayar. Nah, dia bayar pakai uang turis yang masuk ke istananya itu. 100% dia nggak ambil. Nah, dia berkata kepada para ahli itu, tolong